Sobat Kademania Lovers, kali ini aku lagi berada di Pool Pondok Pinang, Lebak Bulus. Di sini poolnya bus Keramat Jati. Nah, di sini tuh biasanya bus yang dilalui itu rutenya itu Jawa dan Sumatera. Jadi kalian kalau misalnya mau ke Jawa atau Sumatera, bisa banget naik Keramat Jati. Kali ini Sobat Kademania Lovers, kita bakalan jalan-jalan ke museum layang-layang yang berada di Pondok Labu. Kalian mau tahu ada apa aja sih di sana dan apa aja sih keseruannya? Yuk ikutin kita dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Keramat Jati Jakarta Official. Halo Sobat Kademania Lovers, sekarang kita udah berada di Museum Layang-Layang Indonesia. Dan kita udah beli tiket masuknya. Nanti kalian bisa beli tiket masuk di sini, nanti ada petunjuknya. Nah, di sini kita udah beli tiket masuk. Nanti ini harga tiket masuknya satu orangnya 25.000. Di tiket ini ada workshop tambahan. Nanti kalian bisa bikin layang-layang dari kertas maupun kain di sini. Dan untuk mau tahu lebih lengkapnya museum ini, kalian penasaran? Yuk ikutin terus kita. Nah, Sobat Kademania Lovers, di sini ketika kita udah masuk, kita bakalan diarahin sama petugasnya untuk ke ruang audiovisual. Ini itu ruang audiovisual ini kita bakalan ditayangin sejarah layang-layang. Itu kurang lebih durasinya sekitar 15 menit. Dan sekarang kita mau coba nonton untuk sejarah layang-layang itu seperti apa sih? Yuk, ikutin terus. Apakah layang-layang ditemukan? Banyak literatur yang menyebutkan Sobat Kademania, kita sedang berada di ruang audio visual, di mana di sini kita akan menonton sejarah layang-layang dengan durasi 15 menit. Untuk ruangan audio visual ini sangat menarik karena terdapat gambar-gambar yang lucu bertemakan layang-layang. Ketika menonton sejarah layang-layang ini, kita dapat mengetahui bahwa banyak sekali berbagai jenis layang-layang. Tidak hanya layang-layang yang dimainkan oleh anak-anak pada umumnya, di sini kita dapat mengetahui banyak sekali berbagai jenis layang-layangan yang unik yang berasal dari provinsi di Indonesia dan luar negeri. Oke Kademania Lovers, tadi kita sudah menonton tentang sejarahnya layang-layang. Setelah ini kita bakalan masuk ke museum layang-layang, di mana di dalamnya itu terdapat layang-layang yang sepertinya banyak dan banyak jenisnya. Nanti kita juga bakalan dipandu sama tour guide-nya, nanti ada tour guide-nya yang bakalan jelasin beberapa jenis layang-layangan di dalam. Yuk ikutin terus. Nah, ini kreasi dari Jawa Barat dulu. Ini penari burung merak. Ini layang-layang juga Pak? Layangnya juga sama. Ini tarian khas Jawa Barat banget, ini batang layang tari merak. Di badannya terbuat dari bambu, kepalanya terbuat dari styrofoam. Dan ini dibuat dari tahun 80. 80. Berarti sudah 46 tahun. Ini bisa terbang Pak? Bisa terbang. Bisa terbang. Yang di atas dari Bali, Dewi Sri, Dewi Padi. Nah, kalau di atas itu kakinya gantung, jadi kalau terbang seperti orang menari dia gerak. Kalau angin, karena gantung. Cara menari tangan juga sama, begini tuh. Nah, Jadi kalau dia terbang itu karena gerak? Iya, karena gantung. Karena kakinya ngegantung. Iya. Jadi kalau kena angin bergerak. Nah, itu dari 2003.
Berarti sudah 20 mau 23 tahun. Atau manfaat layang-layang di Lampung itu nelayan sampai sekarang dia mancing menggunakan layangan. Jadi sambil main layangan sambil mancing ikan. Fungsinya layangan ini penggantinya pelampung. Cuman bedanya kalau mancing biasa pelampungnya di air, ini pelampungnya di udara terbang pakai layangan. Nah, jadi layangan ini bisa pakai plastik, bisa juga pakai daun loko-loko atau daun kakak. Jadi satu daun ini sudah bisa jadi layangan. Oh iya. Tinggal kasih tali sama bulu ayam tuh, untuk keseimbangan sudah bisa terbang. Udah bisa terbang kayak layang gitu? Ya kayak layangan. Jadi nggak perlu bikin kerangka lagi, kerangkanya sudah alami dari bawaannya. Nah ini caranya mancingnya, jadi nggak pakai kail. Ini ikan mati. Karena ini jasa dengan layangan. Kalau layangan kalau nggak itu bergerak dia. Dia nggak bergerak seperti hidup. Begini dia di dalam air. Karena ada layang-layang tadi. Nanti dimakan sama ikan, up bawah dijirat. Jadi satu layangan buat satu ikan. Nah ini ada 2.000 nih, Patimura. Di belakang Patimura itu ada gambar orang mancing pakai layangan nih. Cuman ini bukan di Lampung, ini di timur. Kayak di Ambon apa di mana gitu. Oh iya, benar-benar. Nah, mancing pakai layangan. Oke. Nah ini bentuk bangunan museum ini, museum layang-layang. Jadi museumnya dibuat layang sama orang Bali, tadi. Oh ini terbalik nggak, Pak? Bali, ya. Serius, Pak? Lu ada fotonya? Oh, wow. Sama. Mana harus angin kencang juga. Nah ini sambungannya. Terbang gitu, Pak? Iya kayak gini. Ini nampung angin. Ini nampung angin. Ini kayak gini nih. Oh, dari. Kayak gitu aja. Mana harus angin kencang. Karena tampungannya cuma sedikit ya, berat. Nah, ini dari Malaysia. Ini namanya? Orang Malaysia bilang layangan tuh wow, ini wow puyuh. Iya, wow. Wow merak, layangan burung merak, wow bulan, layangan bulan dari Malaysia. Wow bulan mana? Ini? Nah itu wow bulan. Oh ini wow bulan. Iya, wow bulan. Layangan bulan itu dari Malaysia. Ada berbagai macam jenis daun. Dari ini yang burung hantu dari daun bambu. Yang buat orang Bali. Ini pernah diterbangkan di Prancis 2016. Daun bambu. Ini daun bambu juga daun bambu. Itu daun lontar yang burung Garuda. Ini? Nah, itu daun lontar. Burung Garuda. Nah, itu yang ujung pelepah pisang. Dari Sumbawa namanya gua. Dari pohon pisang, batangnya bagian dalamnya dikeringkan jadikan layangan dari Sumbawa namanya gua. Itu ada 4 susun itu ayam. Ya. Namanya wayang kunang awan. Nah, ini dari Yogyakarta, kreasi 2 dimensi dari Yogyakarta. Ini kalau di pewayangan keluarga ini bawa bapaknya Semar, 3 anaknya Petruk, Garing, Bagong. Ini kreasi 2 dimensi. Ini udah berapa kali dapat kejuaraan Oh iya. dari Jogja. Ini namanya dandang laki, ini yang laki-lakinya besar. Oh, gede banget. Dandang laki itu dandang bini yang perempuan nih, kain batik Kalimantan. Oh. Warna hijau. Dandang bini yang perempuan, dandang laki. Laki-laki. Nah, dandang itu kalau orang dulu bagian bawahnya nih, dandang buat menanak nasi, kayak dandang. Kalau dulu kan masih tradisional ya, dandang terus pakai kukusan. Iya. Jadi Kalimantan Selatan. Ini manik dan bulanan. Sesuai dengan namanya len bulanan, bawahnya bulan sabit, tengahnya bulat seperti bulan. Tapi ada khas Maduranya pecutnya untuk harapan sapi di atas. Jadi semua ada ciri khasnya. Oke sobat Kademania Lovers, kita ini udah masuk ke museum layang-layang, di mana di sini banyak banget layang-layang yang unik, menarik, yang mulai dari besar sampai kecil di sini ada semua. Dan di sini layang-layangnya juga berasal nggak dari cuman Indonesia, tapi banyak dari luar negeri seperti Korea, Turki, Cina, dan banyak lagi. Setelah ini kita bakalan ikut workshop. Itu kita bakalan diajarin sama petugas di sini untuk membuat layang-layang yang baik dan benar. Gimana keseruannya? Yuk ikutin terus. Sobat Kademania, setelah kita melihat berbagai jenis layang-layang secara langsung, kita akan workshop cara membuat layang-layang dari kertas. Nanti kita akan diberikan kerangka layangan, kertas, lem, krayon, dan gunting. Cara membuatnya cukup mudah. Pertama, lem terlebih dahulu bagian kerangka layangan yang akan kita tempelkan pada kertas. Workshop cara membuat layang-layang ini sangat seru dan menyenangkan.
gunting kertas mengikuti garis yang sudah kita buat. Lipat semua pinggiran kertas yang tersisa dengan lem. Kita tempelkan bagian kerangka layangan yang sudah kita lem pada kertas. Beri hiasan sesuka kalian pada layang-layang dengan krayon. Lubangi bagian-bagian ini dengan kayu yang runcing untuk dipasang benang, dan layang-layang siap dimainkan. Dan ini dia hasil layang-layang yang sudah kita buat. Oke Kademane Lovers, tadi kita udah workshop pembuatan layang-layang dari kertas, dan ini hasilnya. Ya sebenarnya nggak terlalu bagus tapi ya oke lah. Ternyata pembuatan layang-layang ini nggak sesulit yang kita bayangin. Pembuatan layang ini cukup mudah sebenarnya, dan alat-alatnya pun dapat kita temui di sekitar kita, dan kita juga free benangnya, nanti layang-layangnya dan ini semuanya free, nanti kita bawa pulang dan bisa diterbangin langsung di rumah nanti. Oke Kademane Lovers, tadi kita sudah memasuki Museum Layang-Layang Indonesia, di mana di sini itu kita bisa dapat banyak ilmu dari mulai sejarah layang-layang, jenis layang-layang dari mulai tradisional hingga modern, dan juga kita juga di sini dipandu untuk cara membuat layang-layang dengan kertas. Pokoknya di sini tuh kalian kesini dijamin gak bakal nyesel. Kalian bisa ajak teman, keluarga, atau sahabat-sahabat kalian ke sini, apalagi di masa liburan. Pokoknya seru banget. Sobat Kademane Lovers yang ingin melakukan perjalanan darat ke luar kota, bisa banget buat menggunakan bus Kramat Jati. Pemesanan tiket bisa dilakukan langsung ke agen-agen terdekat atau bisa juga via call center di 0811 620 795. Atau juga bisa melakukan pemesanan online di API terpercaya seperti Traveloka, Redbus, dan EasyBook. Kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Kramat Jati Dekat Official, dan cukup sampai di sini perjalanan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.